Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Cantika Renalia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi, di sini saya akan membahas tentang prinsip media pembelajaran visual dengan mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Dan pada kesempatan ini tak lupa juga saya ucapkan puji dan puji syukur atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga saya bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pembimbing yaitu Bapak Rinaldi. Salawat dan salam tak lupa juga saya curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan prinsip media pembelajaran visual, di sini saya akan membahas secara singkat tentang pengertian pembelajaran visual. Nah, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dan dalam pendidikan, media diartikan sebagai komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran di lingkungan peserta didik yang merangsang mereka untuk belajar. Dan media ini sangat bermanfaat bagi para pelaku proses pembelajaran seperti guru dan peserta didik untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di situasi proses belajar baik secara individual maupun kolektif. Nah, pada pembahasan kedua di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip media pembelajaran visual. Dalam menentukan maupun memilih media pembelajaran, tentunya kita harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Pertama yaitu efektivitas. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan ketepatgunaan atau efektivitas dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik harus dapat berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Kedua yaitu relevansi. Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Ketiga yaitu efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut bukan hanya murah tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat dan kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Keempat yaitu dapat digunakan. Media pembelajaran yang harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kelima yaitu kontekstual. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skills. Dan menurut Arsiat, beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran adalah yaitu pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum mengacu kepada salah satu gabungan dari 2 atau 3 ranah konektif, afektif, dan psikomotor. Kedua yaitu tepat untuk mendukung pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep prinsip atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Ketiga yaitu praktis, luwes, dan bertahan. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan bisa dibawa kemana-mana. Keempat yaitu guru terampil menggunakannya. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, dan kelompok kecil dan perorangan. Terakhir, di sini saya akan membahas tentang apa saja manfaat media pembelajaran visual. Nah, media pembelajaran visual yaitu manfaatnya bersifat konkret. Nah, maksudnya itu dia lebih realistis dibandingkan dengan media verbal atau non-verbal sehingga lebih memudahkan dalam pengaplikasiannya. Kedua yaitu beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media visual, terutama media visual yang menarik, dapat mempercepat daya serap peserta didik dan memahami pelajaran yang disampaikan. Ketiga yaitu media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik dan dapat melampaui batas ruang kelas. Melalui penggunaan media visual yang tepat,
maka semua objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. Keempat, yaitu lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena jenisnya beragam. Nah, pendidik dapat menggunakan semua jenis visual yang ada, dan hal ini dapat menciptakan sesuatu yang variatif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Yang kelima, yaitu penggunaannya praktis. Maksudnya, media visual ini mudah dioperasikan oleh setiap orang, misal penggunaan media proyeksi elektronik atau infocus. Terakhir, yaitu dengan menggunakan media visual dalam pembelajaran, siswa juga belajar menggunakan alat dan teknologi digital. Keterampilan ini sangat penting di dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Dengan memanfaatkan media visual, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, efektif, dan menarik, membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan produktif. Nah, sekian penjelasan saya tentang prinsip media pembelajaran visual. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang sudah nonton.